Selamat pagi, 97.4 Glory FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Delon kawan ya untuk kesempatan pagi hari ini. Apa kabar untuk Anda? Dan seperti yang sudah kita informasikan baik melalui siaran on air atau juga melalui media sosial, bahwasanya di kesempatan pagi hari ini kawan, untuk sesi yang pertama dari jam 8 sampai dengan jam 9, program Talkshow Dewan Mendengar Dewanku Jempol kerjasama dengan 97.4 Gloria Pramita FM. Hari ini hari Rabu 4 Oktober 2023 kembali kita hadirkan, dan kita akan menghadirkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang yang membidangi hukum dan pemerintahan. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan yang akan membahas terkait dengan topik kita esensi Hari Kesaktian Pancasila. Dan di studio Radio Glory FM sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Andes Saiful Anam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak, walaupun sedikit. Iya, wirawiri banyak kegiatan. Banyak kegiatan, kemudian juga masih menyempatkan diri juga untuk kesempatan pagi hari ini untuk bisa menyapa pendengar kita di 97.4 Glory FM, terutama di dapilnya Bapak ini bisa disapa di Betul. Radio Glory FM Dapil 3 Pasirian dan Pasirian Tempe. Tempe. Nah, itu dia. Monggo polo-polo yang ada di dapilnya Pak Saiful, silakan untuk bisa bergabung nanti ya terkait dengan topik kita esensi Hari Kesaktian Pancasila. Dan untuk kesempatan di pagi hari ini Anda bisa bergabung seperti biasa kawan di jalur WA 082143033974 atau juga 884702, dan siaran kita juga masih tetap disiarkan secara live melalui Facebook Gloria Pramita Lumajang. Iya, seperti yang kita ketahui kawan, setiap tanggal 1 Oktober ini bangsa Indonesia ini memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Banyak di antara masyarakat kita ya Pak ya mengkaitkan dengan Hari Pemberontakan karena memang 30S bertepatan dengan berdampingan dengan 1 Oktober gitu. Betul. Banyak sekali yang membuat status, story, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tapi terkadang kalau kita bertanya begitu ya ke adik-adik kita gitu ya, apa sih esensi atau pengertian dari Hari Kesaktian Pancasila itu? Ya nggak tahu ya, Pancasilanya mungkin ya hebat. Nah, hanya seperti itu saja. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar esensi dari makna Hari Kesaktian. Nah, kesaktian Pancasila itu seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih Mas Delon dan seluruh pendengar radio Gloria FM dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Dapil 3 lah. Sip. Yang wilayah Kecamatan Pasirian dan Tempe. Saya Pak Saiful Anam. Mohon maaf kalau suara saya agak aneh nih. Serak-serak ini. Serak-serak karena beberapa hari kemarin saya selama 4-5 hari saya di Jakarta ya. Full mengikuti kegiatan Rakernas PDI Perjuangan karena membahas tentang strategi macam-macam lah, antara lain yang tentang strategi pemenangan pemilu, kemudian penguatan pangan ya, yang disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Saya pikir waktu itu juga sudah mulai ada titik terang tentang calon wakil presiden, tapi ternyata masih belum. Jadi kita masih nunggu. Untuk warga PDI Perjuangan harus sabar dulu. Siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar nanti masih harus kita tunggu. Jadi itu yang kemarin selama beberapa hari Jakarta maraton. Kemudian tadi malam saya juga menyapa teman-teman warga di wilayah Tempe, Jogarta, Gesang, bertemu dengan kami sehingga sampai pulang sampai jam 12 malam. Agak capek sehingga pagi ini agak terlambat gitu. Seluruh pendengar, memang betul bahwa setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu merujuk pada peristiwa pada tanggal 30 September yang dikenal dengan Gerakan 30 September, G30S PKI. Ada juga yang menyebut Gestok, Gerakan 1 Oktober. Jadi ada yang menyebut 30 September, ada yang menyebut Gestok, Gerakan 1 Oktober. Tergantung dari melihatnya dari mana. Peristiwa itu memang dimulai pada tanggal 30 September sampai pada tanggal 1 Oktober dini hari. Yaitu peristiwa pembantaian terhadap sejumlah jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan. Kemudian mereka dibuang ke sebuah sumur tua yang dikenal dengan Lubang Buaya di kawasan tak jauh dari
Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur itu, Jakarta Timur agak selatan disitulah. Nah, peristiwa itu kemudian dikenal sebagai G30 SPKI, dan kemudian para pelaku ini berhasil ditangkap gitu dalam beberapa hari kemudian, karena salah satu jenderal yang waktu itu posisinya juga strategis, yaitu Pak Harto, itu selamat, tidak masuk dalam, artinya tidak salah satu yang selamat lah gitu. Dan kemudian Pak Harto mengomandani penangkapan ini yang ternyata peristiwa ini dikomandani oleh Aidit Untung dan kawan-kawan lah gitu. Nah, peristiwa ini kemudian Pak Harto mengeluarkan surat ya, keputusan ya, waktu itu sebagai Pangkostrat, sekaligus sebagai pemimpinan tertinggi di Angkatan Darat waktu itu, karena yang tertinggi sudah diculik. Waktu itu hanya tinggal Pak Jenderal Nasution sebagai Panglima ABRI-nya. Kemudian dikeluarkanlah surat keputusan yang menyebutkan tentang Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober keputusan Menteri, surat keputusan Menteri / Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966. Nah, ini yang memutuskan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu jadi peristiwa ini adalah sudah yang paling tidak setelah kemerdekaan yang sudah yang kedua kali. Jadi upaya PKI untuk mengambil alih kekuasaan secara tidak legal melalui cara-cara berdarah, melalui kudeta itu sudah 2 kali. Yang pertama adalah pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun yang diprakarsai oleh Musso dan kawan-kawan. Dan yang kedua adalah pemberontakan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober itu yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Nah, jadi dengan 2 peristiwa besar ini dianggap PKI ini sebagai organisasi politik yang memang kira-kira harus lenyap dari bumi Indonesia gitulah. Karena itu kemudian sudah resmi dilarang hingga sekarang ya. Nah, jadi inilah kemudian yang meneguhkan bahwa Pancasila itu harus menjadi pegangan, jangan sampai diutak-atik gitu ya. Sehingga kemudian pemerintah Orde Baru memperingati melalui keputusan itu pada tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Saya tidak mau masuk pada kontroversi sejarah ya, karena itu memang sejarah ini sampai hari ini ternyata bagaimana peristiwa persisnya yang terjadi pada tanggal 30 September itu ternyata itu ada perdebatan atau kontroversi sejarah. Ada yang bilang itu ada rekayasa, ada yang bilang itu ada yang bilang itu peran dari bantuan intelijen Amerika CIA dan sebagainya lah. Artinya itu sampai hari ini memang ada beberapa kontroversi. Tetapi untuk sementara saya masih kita sebagai generasi muda itu melihat yang ini. Jadi sementara itu memang kita baru menerima satu versi ya. Selama ini yang paling dominan satu versi yang dari Orde Baru ya. Nah, versi lain yang itu masih kajian-kajian sampai sekarang juga sebagai pembanding itu masih juga kontroversi gitu. Dan pemerintah saya kira memang harus kalau mau serius, mau jujur, ya sudah, pemerintah harus membentuk tim pencari fakta yang betul-betul independen gitu. Bagaimana sih apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa itu, sehingga sejarah harus benar-benar objektif. Dan memang selalu kan sejarah itu selalu berpihak pada pemenang kan gitu. Ya, pemenang selalu menuliskan sejarah versinya kan itu. Nah, yang peristiwa G30 SPKI kemudian difilmkan itu adalah versi dari pemenang, yaitu Orde Baru kan gitu. Nah, itu yang selama ini kita terima kan gitu. Jadi itu sudah masuk pada doktrin kita selama ini. Nah, versi baru ini yang sampai sekarang masih sebagai pembanding belum muncul kan gitu. Nah, jadi
terlepas dari itu, yang penting kita adalah Pancasila memang harus diperkuat, ya. Jadi tidak sekedar ya wes tanggal 1 Hari Kesaktian Pancasila. Banyak yang bikin status macam-macam ya. Tapi tidak sekedar hanya ucapan atau status gitu. Tapi yang lebih dari itu adalah memaknai, ya, Pancasila itu apa, kan itu. Harus betul dimaknai, kemudian setelah dimaknai harus itu menjadi pegangan, gitu. Untuk kehidupan sehari-hari kita sebagai bangsa. Kita ini sebagai bangsa Indonesia berasal dari bermacam-macam agama, ya. Dominan memang Islam, ya. Tapi di Indonesia juga tumbuh agama Nasrani, Buddha, Hindu, kepercayaan macam-macam. Kemudian kita berasal dari berbagai latar belakang bahasa, ya, etnis dan macam-macam. Lah ini harus menjadi kesadaran kita bahwa walaupun kita beragam latar belakang, ideologi, etnis, agama, budaya, tetapi kita harus tetap bersatu dalam satu ikatan, ya, yaitu Indonesia. Dan ini perekatnya adalah Pancasila. Nah ini yang harus disadari betul masyarakat kita, bahwa Pancasila ini harus betul-betul menjadi pedoman. Dia menjadi sumber hukum dalam kegiatan bermasyarakat bernegara. Kalau kita hanya bertumpu pada satu, ya itu nanti yang lain pasti akan protes, kan gitu. Kan kita ini sudah hidup sepakat dalam satu rumah besar yang namanya Indonesia, dan menjadi pegangan kita adalah Pancasila. Itulah makna yang harus kita pegang teguh dalam konteks, ya, Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ya sudah, ini jangan diutak-atik sudah, ya. Jangan diutak-atik sudah. Siapapun yang mau ngutak-atik berarti berhadapan dengan bangsa kita. Yaitu secara mayoritas, ya. Jadi secara mayoritas kita sudah sepakat Pancasila harus menjadi pegangan kita. Itu saya kira, Mas Del. Iya. Memang Pancasila ini harus lebih banyak disosialisasikan di era-era seperti ini, ya Pak, ya. Kalau di zaman-zamannya Pak Saiful atau zamannya saya waktu kecil, ini memang benar-benar PMP, Pendidikan Moral Pancasila di sekolah ini benar-benar banyak mengeterapkan dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Jarang ya anak-anak dulu waktu zaman-zaman saya sekolah itu bertengkar itu, ya, walaupun ada lah masalah anak-anak, tapi paling tidak di situ ada sebuah kajian gitu dari gurunya. Kalau misalkan ada sesuatu bisa dipanggil, kamu nggak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau sekarang pengawasan kontrolnya itu sudah nggak bisa di ini lagi begitu, ya. Betul. Jadi memang harus lebih sering, intens gitu, ya. Betul. Terutama di lingkungan seperti halnya mahasiswa begitu, ya. Ini baik, kita tahan dulu perbincangan kita, Pak. Ada yang ingin bergabung juga melalui line WA. Halo, selamat pagi Dewan mendengar. Selamat pagi, Dewanku jempol. Dewanku jempol. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dan Ibu Anis di Randuagung. Ibu Anis di Randuagung. Suaranya kok serak juga ini Ibu Anis nih. Iya, lagi batuk, Mas. Oh gitu. Iya. Baik. Tuh, Pak Saiful, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu Ani, sehat ya? Iya. Suaranya Iya, serak, memang. sama-sama dengan saya seraknya ini. Full juga ini Bu Anis ini biasa kegiatannya. Iya. Oke, monggo silakan, apa yang mau ditanyakan sama Pak Saiful. Setelah tadi saya dengarkan, ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful dengan Mas Delon juga. Pendidikan Pancasila itu betul-betul harus diterapkan di sekolah. PMP itu sekarang tidak ada. PPKM. Soalnya ya kalau rakyat bawah itu tidak seperti anak-anak itu juga kalau tidak didasari dengan pelajaran PMP itu tidak akan kenal lama-lama. Padahal PMP itu banyak diterapkan di kalangan bawah, di masyarakat lah istilahnya. Kalau dulu sekarang kan juga PPKM. sudah ada
penataran P4 apa itu kan. Itu banyak juga manfaatnya itu kepada masyarakat. Kegotong royongan masyarakat itu tidak sekental dulu dari sekarang nih. Kalau dulu gotong royong di desa itu, kalau bangun rumah pertama itu nggak bayar tuh gotong royong itu awalnya itu. Kalau sekarang nggak ada itu gotong royongnya sekarang. Sekarang serba uang dan uang. Kenapa gitu? Ya itu pemantapan untuk gotong royong itu sudah berkurang gitu. Ini penting sekali untuk pelajaran-pelajaran P4 itu juga PMP itu di sekolah-sekolah harus diadakan lagi gitu Pak Saiful. Siap. Ya, soalnya penting sekali itu untuk masa depan Indonesia juga. Juga untuk dasar atau pondasi dari putra-putri kita yang masih ada di bangku dasar itu. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Statement ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Dewan bisa memperjuangkan masalah P4 dan PMP ini. Ada lagi satu. Pertanyaan? Iya, masalah masalah G30 SPKI. Karena waktu itu saya juga nututi, tahu benar waktu itu. Dan juga saya pernah ke Lubang Buaya. Jadi dari sana kalau melihat di situ ya betapa kejamnya PKI itu gitu. Ya jadi kata Pak Saiful tadi benar, PKI itu sudah harus dimusnahkan di bumi Indonesia. Tapi kenapa sekarang kok PKI itu sudah mulai sudah berkembang. Bahkan anaknya pimpinan yang membunuh 7 jenderal itu, Aidit itu, sekarang ada di Dewan di Jakarta. Nah itulah, kalau zaman Pak Harto dulu kalau keturunan PKI memang nggak boleh ada di pemerintahan. Ya betul kalau itu. Soalnya memang pengkhianatan ke bangsa kita itu betul-betul kejam. 7 jenderal. Ya tadi sudah diulas. Oke, Bu Anis. Iya Pak. Iya Pak. Untuk itu, untuk G30 SPKI itu Pak, filmnya itu sekarang kok nggak ada lagi gitu loh. Itu yang mengingat putri kita yang belum tahu gitu. Apanya tuh? Riwayatnya PKI itu. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Saiful. Mudah-mudahan Pak Saiful keluarga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya sama dengan saya juga. Kalau dulu 30 September itu malamnya itu kita sudah ada semacam semua TV itu berhenti gitu ya, program-program gitu ya. Bahkan dulu di layar tancap gitu. Jadi sebenarnya seperti halnya mengenang bahwasanya ini perbuatan yang tidak selayaknya untuk dilakukan, kemudian juga di sini sudah menentang Pancasila kan seperti itu Pak. Apakah karena memang sudah bergeser sekarang di YouTube sudah bisa kita lihat ya sampai 2 jam begitu? Apakah karena bergeser seperti itu atau juga ada yang berpikiran bahwasanya itu sudah tidak layak untuk dipertontonkan karena memang terlalu vulgar untuk tontonannya atau seperti apa? Melihat dari kacamata Pak Saiful seperti apa sebenarnya Pak? Bisa begitu. Yang pertama gini, ya sekarang swasta kan dikuasai oleh televisi dikuasai oleh swasta. Nah, pertimbangannya selalu bisnis kan. Kalau itu tidak menghadirkan duit, kan itu pasti dipikirkan itu. Kemudian yang kedua ya pilihannya memang sekarang banyak. Mau lihat di YouTube sudah ada kan gitu. Kecuali mungkin yang orang yang masih di kawasan desa, mungkin ya andalanya masih TVRI. Nah sekarang TVRI sudah tidak juga kan gitu.
Jadi apa namanya? Tapi memang yang disampaikan oleh Bu Anies tadi, saya kira kalau generasi tua pada umumnya menghendaki, ya itu disosialisasikan kembali, kemudian juga dari sisi apa namanya penguatan Pancasila digelurakan kembali yang namanya P4. Kan gitu. Nah, tapi masalahnya adalah untuk versi sekarang mungkin memang harus direvitalisasi, ya. Jadi dulu model-model doktrin, ya. Doktrin. Dulu kan model-model doktrin ya, karena dalam konteks waktu itu kan memang untuk penguatan hegemoni politik kan gitu. Jadi pada satu sisi memang ditanamkan oleh Pancasila, tapi pada sisi lain rezim pada waktu itu berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya melalui doktrin itu. Nah ini yang ditentang kan gitu. Nah dalam konteks tadi apa namanya sekarang ini memang kan HAM kan kuat ya. Jadi karena itu kemudian beberapa pihak minta supaya namanya dipulihkan dan macam-macam kan gitu. Terutama dari pihak keturunannya kan gitu. Apalagi juga seperti yang tadi saya katakan, secara itu masih menimbulkan kontroversi kan gitu. Nah karena itu untuk mau clear ya memang sejarah harus dirumuskan yang benar supaya juga tidak apa namanya bagi anak-anak muda yang muda-muda ini tidak menjadi kambing hitam lah, tidak sekedar menerima versi sejarah yang salah kan gitu. Nah ini pemerintah harus sungguh-sungguh dan sampai sekarang dari dulu rupanya mau dibentuk tapi ya sampai sekarang hasilnya mana kan gitu. Sehingga sampai sekarang ya kita baru menerima versi yang dominan ya versi Orde Baru. Kan gitu. Nah ini versi yang benar masih sampai sekarang ya makanya saya tidak mau masuk pada kontroversi itu. Tapi yang penting adalah yang paling pokok adalah pada Pancasilanya. Terlepas dari peristiwa itu ya, terlepas dari peristiwa yang berdarah itu, yang penting Pancasilanya itu harus tetap kita teguh, pegang teguh sebagai pedoman. Apapun peristiwa, ya peristiwa apapun, yang penting Pancasila harus selalu kita pegang teguh sebagai pedoman bangsa kita untuk selalu menjaga kerukunan, persatuan dan macam-macam. Saya masih ingat ini kata-kata Bung Karno, negeri ini Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan. Golongan betul. Ini kata Pak Karno. Bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Lah ini Pak Karno sudah menegaskan jelas sekali karena Pak Karno memang sangat concern pada persatuan. Pak Karno sudah sangat menyadari apa namanya bahwa Indonesia waktu itu sudah terdiri dari beragam pulau, beragaman sosial, agama, etnis macam-macam. Karena itu dari awal beliau menegaskan tentang persatuan itu. Bahkan ketika merumuskan pertama kali konsep Pancasila yang dilahirkan oleh Pak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika disampaikan pada forum pidato di BPUPKI, sila pertama yang disampaikan Pak Karno adalah persatuan Indonesia atau kebangsaan. Ketuhanan ditaruh pada sila yang kelima. Nah itu menunjukkan memang dari awal Pak Karno itu menekankan pentingnya tentang persatuan. Bahwa dalam perkembangan kemudian dibahas oleh tim kecil PPKI, kemudian dirumuskan kembali sampai Piagam Jakarta dan kemudian terakhir disahkan pada tanggal 18 dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian berubah itu Pak Karno seorang demokrat sejati kan gitu. Tapi rumusan pertama adalah persatuan. Artinya Pak Karno menyadari pentingnya tentang persatuan itu. Dan nilai ini yang harus selalu dipegang teguh oleh bangsa kita, termasuk anak-anak muda, kan gitu. Dalam konteks juga kesaktian Pancasila tadi itu, kan gitu. Sudahlah, jangan ada lagi niatan-niatan untuk mengganti pemerintah secara tidak legal, kan gitu. Ikuti aja proses demokrasi, kan gitu. Jangan sampai karena kalau begitu itu dilakukan, ya pasti akan menimbulkan trauma, trauma politik yang akan terus berkepanjangan. Nah, jadi PKI ini harus menjadi pelajaran berharga karena dia berusaha untuk melakukan kudeta pada tahun 48, kemudian lagi pada tahun 65. Nah, itu kan kudeta kekuasaan, juga kudeta ideologi lah. Kan mereka kan menganut paham ateisme, sementara kita ini kan masyarakat yang beragama kan gitu.
Nah itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, keberagaman tuh jangan dibuat sebuah perpecahan dan perbedaan, tetapi Betul. bagaimana keberagaman itu menjadi salah satu hal yang bisa menyamakan persepsi, begitu kan ya Pak ya. Betul, heeh. Nah ini paling tidak formula apa Pak nanti ke depannya apabila istilahnya kita melihat dengan teknologi yang seperti sekarang ini ya, kemudian juga bangsa asing juga sudah gampang untuk masuk ke kita, formula apa yang terobosan yang lebih tepat begitu ya, agar kita itu dibentengi oleh Pancasila gitu ya? Sebenarnya klasik sih, Hmm. tapi ini formula ini saya kira tetap paling manjur melalui jalur pendidikan. Pendidikan, Ya, nah itu karena ini harus dimulai dari milenial ya, dari generasi bawah. awal. Hmm. Ini harus ditanamkan mulai dari sekolah dasar. Hmm. Nah, jadi mulai dari sekolah dasar itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Anis ya. Sekarang kan PMP nggak ada lagi yang anak PKN. Tapi maksudnya gini, mulai dari generasi awal, ya generasi awal bangsa kita dalam hal ini adalah mulai dari sekolah dasar Sekolah lah. dasar. Nah, yang itu formal soalnya. Ya. Hmm. Kalau TK kan lebih pada kegiatan pendidikan yang bermain. Ya, bermain boleh mulai dikenalkan tentang toleran macam-macam gitu. Itu saja TK sekarang sudah mulai upacara Pak. Nah, makanya. Tetapi pada Mencintai. SD itu sudah harus mulai dikenalkan. Pancasila itu nilai-nilainya kan gitu. Itu harus sudah dimulai dikenalkan. Nah, sehingga ya ini memang klasik, tetapi ini adalah instrumen yang paling strategis. Gitu. Sehingga anak-anak itu mulai dari level dasar sudah memahami Pancasila itu apa, nilai-nilainya itu apa, ya, yang harus tidak hanya hayati, sekedar tahu. tidak ada sekedar tahu. Oh, betul. Hafal penting, tetapi tugunya ada di sekolah. Apa ini esensinya? Elaborasinya, esensinya apa itu harus dipaham. Nah ini yang sangat ini. Dan itu ya tugas banyak pihak. Selain dinas pendidikan, masyarakat, Kesbangpol juga harus terlibat kan gitu. Walaupun fokusnya Kesbangpol itu nanti di ormas organisasi lah gitu. Tapi yang fokus yang utama memang pendidikan ya. Dalam hal ini baik pendidikan formal negeri di bawah ke dinas pendidikan maupun pendidikan yang di bawah Kementerian Agama kan gitu. Ini harus benar digarap. Kalau nggak bahaya kita. Apalagi tantangan sekarang kan sangat luar biasa. Betul. Jadi ketika dulu saja ketika masih belum banyak tantangan, artinya waktu itu kan kepentingan karena ada kudeta. Ya, ada sesuatu ya. Itu saja kemudian rezim Orde Baru menyosialisasikan yang namanya P4. Itu kan karena peristiwa dari G30 PKI kan gitu kan. Tahun 70-an barulah. Nah, itu aja karena rencana kudeta. Kalau sekarang ini tantangannya jauh lebih berat karena di era globalisasi, era teknologi ini kan semua bisa masuk. Ini harusnya lebih kencang lagi. Betul. Sekarang malah kendor kan gitu. Kan bahaya ini. Bahaya kan ini. Gitu. Kalau kendor sangat ya berbahaya. Khawatirnya dimasuki oleh dan kita serangan luar. Bisa tercerabut dari akar kita, akar Pancasila. Dan kalau sudah tercerabut akan gampang dimasuki oleh ideologi lain. Kalau sudah gampang dimasuki ideologi lain, ya kita sudah tidak punya identitas sebagai bangsa. Jadi Pancasila ini bisa kita gambarkan sebagai imun ya Pak ya? Iya. Kalau imun kita sudah drop, otomatis semua sakit gampang masuk. Gampang. Nah gitu. Jadi bagaimana untuk mempertahankan imun kita ini supaya tetap stabil dengan Pancasila ini yang merupakan nyawa kita. Dan imun itu supaya kuat, ya harus disuntikkan mulai dari dasar. Itu. Mulai dari kecil, ya harus disuntikkan terus. Itu sudah harus menjadi pemahaman anak-anak. Betul. Ini yang harus dilakukan. Kan gitu. Iya. Jadi kesaktian Pancasila ya pada tanggal 1 Oktober, tapi tidak sekedar upacara. Betul. Kan gitu. Tidak hanya sekedar Pak RT-nya ngoprak-ngoprak setengah tiang. Besok tanggal 1 sudah full tiang. Tidak sekedar itu, tapi bagaimana memaknai itu. Betul. Harus menjadi refleksi bangsa kita sekarang ini dan sebagainya. Iya. Karena memang sudah perjuangannya luar biasa. Bagaimana Pancasila untuk bisa sampai bertahan sampai dengan hari ini memang perlu dipertahankan. Betul. Nah, seperti itu. Baik, ada penanya kita yang ingin bergabung juga. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Karena memang sudah selamat pagi Dewan Mendengar, Dewan Kujempol. Baik, Bapak, dengan siapa di mana, Pak?
Pak Imo di Ranuyoso, Pak. Pak Paimo di Ranuyoso. Monggo silakan Pak Paimo. Ada yang ingin Iya. ditanyakan? Dengan adanya program ini sebetulnya sangat menunjang untuk memberikan wawasan pada anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, yang saya sayangkan dengan adanya program sekolah merdeka, kampus merdeka dan sebagainya, itu bagaimana? Apakah siswa itu harus mengembangkan dirinya sendiri tanpa harus ada bimbingan dari guru atau bagaimana? Nah, kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman dahulu, semuanya masih dituntun oleh guru ataupun orang tua. Nah, dengan adanya kampus merdeka, sekolah merdeka, apapun yang merdeka, itu akan menumbuhkan kemerdekaan, hidup merdeka dan nah ini akhirnya ya saya sudah merdeka, apa kata saya? Nah itu yang bukan berarti bebas begitu ya Pak ya? Iya betul. Merdeka gitu. tapi merdeka ada artinya begitu. Nah begitu. Saya kira itu masukan, wawasan, mudah-mudahan bisa ditularkan ke yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Paimo di Ranuyoso. Iya memang akhir-akhir ini memang banyak sekali ya Pak ya kita dengarkan program-program di perguruan tinggi itu kampus merdeka begitu. Itu mengajarkan tentang kemandirian, leadership, kemudian juga bagaimana untuk berwirausaha. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Paimo tadi, kalau zamannya dulu anak-anak yang PPL atau KKN dari universitas itu benar-benar pengabdian kepada desa. Sampai bahkan mereka ada KKN universitas mana tahun 93 gitu. Mereka bikin tugu dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang ini lebih ke harus dikawal terus gitu. Ini apakah memang tadi yang disampaikan oleh Pak Paimo ini apakah harus dikawal terus? Apakah memang harus ditanamkan kepada siswa ini? Paling tidak ada pembekalan lah. Yang dimaksud dengan kampus merdeka itu yang seperti ini. Seperti itu Pak. Jadi gini, sebenarnya gini, sebenarnya ada masalah. Merdeka berpikir tidak ada masalah. Ya, karena memang bagian dari kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, ya diberikan oleh Allah, adalah dengan kita memaksimalkan potensi otak kita. Jadi karena gini, otak kita ini adalah kita ini memiliki otak yang membedakan dengan makhluk lain. Ya. Di dalam otak kita ini terdiri dari miliaran sel, ya. Dan kalau otak kita tidak difungsikan, ya maka akan seperti pisau yang tidak diasah itu, karatan kan gitu. Nah, cara memfungsikan, mensyukuri adalah dengan kemerdekaan berpikir. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, ini tidak bertentangan dengan moralitas, ya. Nah, tapi masalahnya kan begini. Pada satu sisi pendidikan kita itu kurang memberikan rangsangan terhadap kemerdekaan otak, kemerdekaan berpikir, dan pada sisi lain juga tidak memberikan fasilitas yang bagus untuk penumbuhan karakter. Lah ini loh. Jadi dua-duanya lemah. Pada satu sisi pendidikan yang dalam konteks pembentukan sikap atau karakter ini juga lemah. Dalam hal ini adalah sosialisasi Pancasila. Seperti yang tadi kan banyak dikeluhkan kan gitu kan. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila untuk pembentukan karakter selama ini lemah. Tapi pada sisi lain ya pendidikan dalam konteks menumbuhkan otak kita ini juga lemah. Nah, ini kan dua-duanya ini kan ternyata ya ini kondisi pendidikan kita. Padahal ya pendidikan ini menjadi instrumen di depan yang paling strategis untuk membentukkan karakter ya. Dalam hal ini karakter yang dimaksud adalah karakter yang Pancasila lah gitu. Nah, melalui apa? Melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kalau di SD saja terus dikurangi, kan ini berbahaya karena tantangannya semakin berat. Kalau hanya difokuskan pada kemerdekaan berpikir, ini juga berbahaya. Karena ini berpikiran bebas, merdeka, tetapi tidak diimbangi dengan penguatan karakter, kan gitu. Nah, ini harus berimbang. Nah, ini tugasnya kementerian saja nih. Kan gitu. Dalam hal ini kalau di daerah ya
pemerintah daerah melalui Daerah. dinas pendidikan kan gitu. Nah, ini yang harus ditata bagaimana berimbang antara kan pendidikan itu intinya kan harus penguatan sikap ya, kemudian pengetahuan dan Pengetahuan. keterampilan. Itu selalu ditekankan pada tiga komponen ini kan pendidikan itu selalu pengetahuan, keterampilan dan sikap kan gitu. Iya. Nah, itu Mas Nelson. Jadi harus punya pegangan begitu Betul, ya. Boleh istilahnya kita mempunyai pikiran yang Merdeka. demokratis Iya. gitu ya, menyampaikan sesuatu hal gitu, tapi paling tidak harus ada rujukannya. Betul. Nah, gitu. Harus ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Dan begitu. Pancasila itu menjadi rambu-rambu. Ya. Betul. Untuk karakter kita itu ya karakter Pancasila itu sudah. Itu menjadi rambu-rambu kita. Nah, itu memang yang terkadang sulit ya untuk anak-anak zaman sekarang itu ya, untuk nilai terus menentukan dikurangi bahaya gitu. iya, betul. Jadi bagaimana bersikap dengan kelompok satu dengan kelompok berikutnya, tidak berdiskusi, betul. begitu ya. Kemudian juga tidak ada sesuatu hal penguatan, ya paling tidak ada sila kemanusiaan. Nah, kemudian juga keadilan. Bagaimana kalau misalkan musyawarah nanti akan menemukan sebuah solusi. Betul. Nah, ini yang memang harus terus digembleng, gitu ya. Nah, di tengah-tengah yang seperti ini memang terkadang sesuatu yang baik itu sedikit masuknya, Pak, daripada sesuatu yang buruk. Nah, itu kan Lah, itu memang tantangannya itu memang gitu ya. Lebih nyaman melihat scroll isi dari gadget daripada istilahnya kita memahamkan sebuah konten yang ada isinya, begitu ya. Itu yang memang Lah, itu tantangannya sangat berat karena tantangan betul. di sekolah sudah seperti itu, sementara tantangan teknologi masuk tanpa kontrol ya, tanpa kontrol seperti tanpa ini, bisa dikontrol, tanpa ada filter. Buka aja kan. Betul. Itu yang berat. yang membuat kita itu terkadang para pendidik itu juga pusing harus membuat formula apa supaya anak-anak ini paling tidak meminimalisir begitu. Katakanlah hal-hal semacam tidak masuk dan lain sebagainya itu kan kalau zaman kita itu kalau nggak benar-benar sakit nggak masuk kan gitu, Pak. Iya. Nah, sekarang sudah dikit-dikit sudah bisa ngambil surat dokter. Ngapusi. Nah, itu dia. Langsung dikirimkan suratnya ya seperti seolah-olah padahal anaknya itu juga tidak apa-apa. Nah, begitu ya. Karena kita memang pernah jadi anak-anak ya, Pak ya. Jadi tidak bisa untuk seenaknya mengiyakan begitu apabila ada sebuah alasan gitu. Baik kawan, sisa waktu kita kurang 7 menit lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kita buka kesempatan untuk bisa gabungan kawan ya. Telepon boleh di 8847002 atau juga 082143039774. Ini ada pertanyaan, Pak, apa benar Pancasila itu mau dirubah oleh Ibu Mega menjadi Trisila? Mohon dijawab. Nah, itu Apakah juga ada? Salah. Jadi itu konsepnya Pak Karno. Jadi waktu itu adalah Pak Karno bilang Pancasila itu kalau diperas menjadi Trisila dan kalau diperas lagi menjadi Ekasila. Itu adalah konsep yang disampaikan pada waktu itu. Ekasila itu adalah gotong royong. Inti dari 5 sila itu adalah menurut Pak Karno hanya satu, Ekasila namanya gotong royong. Tapi itu adalah konsep yang disampaikan oleh Pak Karno pada waktu itu. Ya. Nah, jadi tidak ada tadi salah kalau ini RP diganti menjadi 3 menjadi itu salah. Pancasila udah final disahkan pada tanggal 18 Agustus itu kan gitu. Itu sudah pakemnya itu sudah. Pakemnya. Sudah 5 itu sudah mencakup semua aspek kehidupan. Jadi begitu. Itu hanya versi yang disampaikan oleh Pak Karno pada waktu itu. Nah, itu jadi memang kita boleh berliterasi. Tetapi paling tidak kita harus punya rujukannya. Ini mana yang sekiranya merujuk pada hal kebenaran atau hanya pendapat atau statement dan lain sebagainya. Itu terkadang, Pak, karena memang informasi literasi ini sila sudah formal Pak Karno nyampaikan di PBB. Iya. Juga 5 itu. 5 sila itu. Sudah jelas. 5 principle kata Pak Karno. 5 principle. Jadi jelas. Believe on God nomor pertama kan gitu. Sudah jelas banget 5 itu. Betul. Jadi memang penyusunannya itu memang tidak mudah pada waktu itu. Jadi urutan yang pertama memang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua sampai dengan yang kelima itu memang benar-benar sudah ditata sampai paling tidak kalau kita bisa memaknai dan juga paling tidak ibaratnya bahasanya mengoncei gitu ya, Pak ya. Ini akan bisa menyerap dalam hati kita. Nah, itulah. Mau berbuat sesuatu, wah tidak jadi. Ingat lagi, ini sila kedua kemanusiaan. Nah, sekarang tantangan bagi guru-guru sekarang adalah dia kalau mau, walaupun itu dulu P4 itu pada zaman Orde Baru, dia kalau mau buka lagi. Bisa. Dia gampang kan di Google banyak, tinggal buka saja. Nilai-nilai itu,
nilai-nilai itu kalau dianggap masih relevan bisa disampaikan ke anak-anak. Kan banyak sekali. Setiap sila itu kan ada butir-butirnya. Ya, nilai itu butir-butir itu masih relevan, sampaikan pada anak-anak dalam rangka untuk membentuk karakter tadi itu. Model penyampaiannya memang beda dengan dulu. Kalau dulu memang doktrin, itulah yang ditentang. Kan itu dalam sekarang bisa sekarang lebih harus dialogis, merangsang anak-anak untuk artinya bertanya boleh, debat boleh kan gitu. Tapi juga harus frekuensinya lebih banyak ditambah. Betul. Kalau satu minggu satu kali atau 2 kali, nah ini membias. Nah, makanya ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya ya itu tadi. Dunia pendidikan ini khususnya nanti bisa menambah jumlah. Tantangan sekarang semakin berat. Kalau ini tidak disosialkan malah bahaya. Betul. Nah, termasuk juga di on air seperti ini di program Talk Show Dewan Mendengar ini memang gencar sekali untuk memberikan wawasan kebangsaan ya untuk Pak Saiful sendiri karena memang concern. Dan saya teringat yang pada waktu yang kemarin ini juga Pak Saiful apabila nanti terpilih kembali nanti akan kawal terus begitu ya. Saya masih inget ini. Iya. Karena saya concern supaya ini karena pembentukan sebuah bangsa ataupun juga kota itu terbentuk dari moral terlebih dahulu ya Pak ya. Dan saya supaya gini, jangan sampai Indonesia itu berumur pendek kan gitu. Nah itu dia, jangan sampai berumur pendek. Majapahit 200 tahun lebih kan gitu. Kesultanan Demak ya sekitar 80 tahunan. Nah itu. Kayak Arok dulu Singasara lebih pendek lagi. Nah Indonesia ini jangan sampai ini sudah 78 tahun sekarang. 78. Nah, masa kita tidak bisa melewati Majapahit yang 200 sekian. Masih seberapa ya 78. Ya memang ketika kalau hati-hati ya bisa kita buyar tengah jalan kan gitu. Waspada memang. Nanti ada negara Madura, negara Jawa Timur dan sebagainya kalau tidak hati-hati kan. Betul. Iya, di sisa menit kurang 3 menit ini mungkin kita tutup dengan closing statement, Pak. Himbauan dan juga mungkin pesan gitu ya kepada pendengar kita bagaimana untuk memaknai Pancasila terutama untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu yang paling penting. Kalau Pancasilanya sudah hafal, sudah tahu begitu ya, tapi paling tidak apa yang harus kita masukkan ke dalam hati kita gitu. Monggo, Pak. Ya, jadi gini, 1 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan itu sudah diputuskan melalui keputusan pada rezim Orde Baru. Tetapi lebih dari itu kita tidak sekedar tanggal 1 Oktober upacara, tetapi harus memahami, memaknai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari supaya Pancasila itu menjadi pedoman hidup kita sebagai bangsa Indonesia dalam konteks untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan dan apapun background, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, kita tetap harus dalam konteks, dalam bingkai rumah besar yang namanya Indonesia. Dan itu pegangan kita sama, yaitu Pancasila. Itu yang paling pokok. Yang paling penting. Baik, terima kasih untuk kehadiran Pak Saiful di tengah kondisi yang padat sekali, tapi masih tetap bisa menyempatkan untuk bisa memberikan ya secerca terus ya Pak. Kita makanya nggak berhenti untuk fokus dari Pak Saiful ini bagaimana untuk memberikan wawasan Pancasila, wawasan kebangsaan dan memang harus ditumbuhkan bisa melalui semua media, baik dari pendidikan, talkshow juga begitu ya, atau mungkin pada saat bertemu nanti di dapil. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran Pak Saiful. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kawan ya untuk sesi yang pertama program Talkshow Dewan Mendengar Dewanku Jempol kerjasama dengan 97.4 Glory FM.